Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Maharani, kelas 3 di PJKR, NPM 19106310700104. Saya di sini akan membahas tentang strategi pembelajaran Penjas. Pengertian strategi pembelajaran Penjas. Menurut Supandi, mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu antara lain memilih informasi yang bersifat verbal atau model lain yang seperti gerak yang akan disampaikan, menetapkan cara-cara pengarahan dan pembimbingan ke arah yang dikehendaki, dan terakhir menetapkan cara bagaimana menilai hasil belajar. Pendekatan strategi pembelajaran. 1. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar yang dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti. 2. Pendekatan inquiry adalah sumber belajar yang menyajikan bahan tidak sampai tuntas, tetapi memberi peluang kepada warga belajar untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara pendekatan masalah. Ruang lingkup strategi pembelajaran Penjas. Menurut Ega Tisna Rahayu, ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani adalah 1. Pemilihan materi. Maksudnya adalah materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang telah ditentukan. 2. Komunikasi tugas. Maksudnya suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. 3. Kemajuan materi. Maksudnya adalah untuk memperoleh kemajuan materi maka perlu dicari hambatan-hambatannya. 4. Umpan balik dan evaluasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. Fungsi strategi pembelajaran Penjas. Menurut Ega Tisna Rahayu, fungsi-fungsi strategi pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. 1. Strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya, strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. 2. Strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya, bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat bergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatannya. 3. Strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksudnya, strategi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. Cakupan pendekatan strategi pembelajaran. 1. Pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. 2. Metode pembelajaran. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 3. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 4. Teknik pembelajaran. Cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Tipe pendekatan strategi pembelajaran, yaitu 1. Otokratis. Guru yang menerapkan gaya belajar otoriter cenderung memperlihatkan kekuasaan yang mutlak atas peserta didik. Guru tipe ini menganggap bahwa ruang kelas adalah wilayah kekuasaannya yang tidak dapat diusik oleh siapapun, khususnya oleh siswa. 2. Demokratis. Kelebihan gaya demokratis yaitu 1. Kebanyakan pengikut merasa dihargai. 2. Dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan. 3. Berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan.
Sedangkan kekurangannya ialah satu, tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengembalian keputusan secara cepat. 2. Penggunaan waktu tidak relatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.